Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang hebat dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama tentang materi informatika untuk kelas 7. Terima kasih kalian yang sudah hadir hari ini mempelajari materi kita hari ini. Dan bagi kalian yang belum sempat melihat tayangan video ini, bisa membaca materi yang sudah Bu Krisna share di Google Classroom. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita pahami bersama. Berdoa disilakan. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Baik anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang Microsoft Excel. Nah, yang harus kita lakukan untuk pembelajaran informatika yaitu yang pertama, kalian harus baca doa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Kemudian kalian membuka Google Classroom untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa pastikan akun yang kalian gunakan adalah akun @smp.belajar.id ya. Kemudian setelah kalian mengisi daftar hadir, kalian bisa mulai mempelajari materi dalam bentuk file PDF. Dan jangan lupa untuk memberikan atau menyerahkan tandai telah selesai supaya Bu Krisna tahu bahwa materi itu telah kalian pelajari dengan baik. Kemudian kalian kerjakan evaluasi 1 ya yang ada di Google Classroom dan isi untuk pemahaman materi. Nah kali ini karena kalian sudah selesai mengisi evaluasi 1 dan Bu Krisna sudah melihat hasilnya, maka hari ini kita perlu melakukan penguatan materi sebelum kalian melakukan remedial. Nanti buat kalian yang sudah lulus nilainya di batas KKM, kalian akan melanjutkan materi pengayaan. Dan bagi kalian yang masih belum cukup nilainya, kalian bisa mengikuti evaluasi remedial. Baik, materi kita adalah merancang lembar kerja, data, rumus untuk menyelesaikan kasus ya. Masih bersama Bu Krisna dan kita akan mulai masuk. Ini adalah elemen pembelajarannya anak-anak. Ada kompetensi dasarnya, kemudian materi pokok dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti setelah kita belajar materi ini, Bu Krisna berharap kalian sudah bisa merancang lembar kerja sendiri ya. Kemudian menggunakan rumus untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan. Dan yang ketiga adalah menggunakan beberapa fungsi di dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi Excel itu adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Nanti seperti apa bentuk fungsi Excel akan Bu Krisna jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi Excel dasar yang nanti akan kalian pelajari bersama. Yang pertama ada fungsi sum. Dia fungsinya untuk menjumlahkan beberapa sel sekaligus ya. Kemudian ada fungsi min, yaitu untuk mencari data atau nilai terendah dari sebuah data ya. Jadi ada beberapa item data, kemudian kita akan melihat mana data yang memiliki nilai terendah. Nah, nanti menggunakan rumus min.
Kemudian yang ketiga adalah rumus max. Nah, rumus max ini digunakan untuk melihat nilai yang tertinggi, ya. Kemudian ada average, ya. Average ini untuk melihat rata-rata dari nilai tersebut. Kemudian berikutnya ada yang namanya count. Count ini untuk menghitung data. Jadi kalau misalnya kita belanja di supermarket, di sana kita akan diberi apa ya, struk pembayaran oleh kasir. Nah, di situ ada berapa item belanjaan yang kita beli atau berapa item produk yang kita beli. Nah, itu menghitungnya pakai count, ya. Kemudian ada count if. Ini untuk menghitung data dengan kriteria tertentu. Jadi misalnya ada beberapa alat tulis misalnya, ya. Kita nanti menghitung berapa jumlah data yang isinya tentang bolpen, misal begitu. Jadi kriteria tertentunya adalah bolpen. Jadi yang dihitung dia itu hanya bolpen saja. Sedangkan produk lain tidak ikut dihitung. Itu nanti menggunakan fungsi count if. Berikutnya ada fungsi rank. Nah, rank ini untuk memberikan peringkat, ya, memberikan peringkat pada sekumpulan data. Kemudian ada round, ya. Ini juga penting, nanti kita akan praktekkan bersama-sama, ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada fungsi sum. Seperti yang Bu Krisna sampaikan tadi, fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data. Jadi kalau kemarin kita masih prakteknya itu sama dengan sel misalnya B1 tambah B2 tambah B3 dan seterusnya, maka sekarang kita tidak perlu lagi menjumlahkan secara manual seperti itu, tetapi kita bisa langsung menggunakan fungsi sum, ya. Ini untuk memudahkan kita dalam bekerja, terutama ketika kita menghadapi data yang jumlahnya banyak, ya. Kemudian ada lagi fungsi min. Nah, di fungsi min ini kita akan mencari berapakah nilai terendah atau minimum dari sebuah kumpulan nilai. Kemudian ada max. Ini juga hampir sama fungsinya dengan min, tetapi dia untuk mencari nilai yang tertinggi. Kemudian ada fungsi average, ya. Average ini untuk menghitung rata-rata. Jadi misalnya ada sebuah data gitu, ya. Kita nanti akan menghitung berapa sih rata-rata dari data-data tersebut gitu. Lanjut lagi ada fungsi count, ya. Ini untuk menghitung banyaknya data atau sel, ya. Kemudian ada lagi count if. Ini untuk menghitung sel, tetapi nanti ada syarat tertentu seperti yang Bu Krisna sampaikan tadi, ya. Ada fungsi rank untuk mencari peringkat, ya, entah itu dari tertinggi atau ke terendah atau terendah ke tertinggi. Nah, ini untuk round sendiri itu biasanya digunakan untuk membulatkan bilangan. Jadi misalnya ada bilangan desimal, itu nanti akan kita bulatkan ke atas atau bulatkan ke bawah. Itu nanti menggunakan fungsi round. Nah, catatannya adalah setelah kalian mempelajari materi di atas, silakan kalian coba mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Gitu, ya. Anak-anak, belajar adalah sebuah proses yang panjang. Tetaplah yakin bahwa usaha keras akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi, belajar itu proses, nggak bisa langsung instan. Kalian harus mau mempelajari dulu, harus mau membaca dulu, ya, karena roh dari belajar itu sebenarnya adalah membaca. Jadi tanpa kita mau membaca, ya kita mustahil untuk bisa, ya. Jadi pelan-pelan saja, baca dulu materinya, kemudian kalau masih belum paham, amati tayangan video pembelajarannya, ya. Insya Allah nanti kalian pasti akan menjadi paham. Tetap semangat ya anak-anak, ya. Yakin bahwa kalian pasti bisa. Oke, sekarang kita akan langsung praktek materi ini di Excel-nya. Jadi anak-anak, Excel ini sebetulnya bisa kita manfaatkan
diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi terkait dengan proses pembelajaran yang sekarang ya, kita memang harus mulai berpikir secara secara logika, kemudian berpikir analisa, kemudian mulai berusaha untuk merancang sesuatu, menghasilkan produk baru seperti itu. Jadi bukan lagi ke arah teoritis ya. Sebagai contoh begini, di dalam proses pembelajaran yang sekarang itu kita akan terbiasa untuk diajak berliterasi ya. Berliterasi, kemudian literasi itu tidak hanya membaca saja, tetapi mulai kita membaca misalnya data tabel, kemudian data grafik ya. Dan literasi juga dihubungkan dengan numerasi. Jadi angka-angka ini sebetulnya ada maksudnya, tidak hanya misalnya kita lihat di sini contoh ya. Harga telur misalnya 15.500, kemudian jumlah barang yang diminta 500, jumlah barang yang ditawarkan 200. Nah, adakah keterkaitan ketika harga telur ini menjadi tinggi? Ada nggak kaitannya dengan jumlah barang yang diminta? Kemudian ada tidak kaitannya dengan jumlah barang yang ditawarkan? Ya, kita harus mulai belajar untuk membaca data-data seperti ini. Kemudian dituangkan lagi dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah contoh ya, contoh yang bisa kita gunakan. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita sering sekali melihat ada harga telur yang melonjak tinggi, kemudian permintaannya ternyata rendah. Tetapi ketika harga telurnya rendah, permintaannya menjadi tinggi. Berarti ada kaitan tidak antara harga telur dengan permintaan barang, ya. Bagaimana kita menuangkan data-data tabel dan grafik ini ke dalam bentuk Microsoft Excel supaya bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Nah, caranya begini. Di sini kita mencoba menuangkan harga telur ini ke dalam tabel ini ya. Kemudian jumlah barang yang diminta di sini pada kolom C dan jumlah barang yang ditawarkan ada di kolom D. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah total penjualannya. Jadi di Excel itu kita ada yang namanya fungsi aritmatika. Aritmatika itu meliputi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, sebagai contoh di sini ada total penjualan. Total penjualan itu didapatkan dari harga telur dikalikan dengan jumlah barang yang diminta. Jadi misalnya di sini harga telurnya adalah 15.500, kemudian jumlah barang yang diminta adalah 500 kg, maka total penjualannya ada berapa? Nah, ini kalau misalnya kita hitung secara manual pakai kalkulator, ada kemungkinan salah ya, karena belum tentu kita mencet angkanya benar. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah pekerjaan kita akan menjadi sangat lambat karena kita harus masukkan data satu per satu. Berbeda ketika kita menggunakan Microsoft Excel, kita bisa langsung membuat satu rumus dan kita kopikan saja rumusnya ke bawah, sehingga secara otomatis data akan langsung terolah menjadi informasi keluaran seperti ini. Jadi caranya begini ya. Di sini total penjualannya itu didapatkan dari harga telur. Nah, karena sekarang kita itu bekerjanya di sel E5, ini kan E, kemudian ini barisnya kelima ya. Maka yang menjadi patokan adalah harga telur yang ada di baris kelima, yaitu B5. Kemudian jumlah barang yang diminta itu adalah yang ada di C5 ya. Jadi rumusnya seperti apa? Kalau rumus kita awali dengan sama dengan terlebih dahulu. Sama dengan, kemudian harga telurnya diklik, gini ya, B5-nya kali. Nah, di dalam Excel kali itu dilambangkan dengan bintang. Tekan Shift dan angka 8 ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan jumlah barang yang diminta dalam kilogram. Berarti kita kalikan dengan C5. Seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Maka hasilnya adalah 7.750.000. Nah,
Karena data yang rumus yang baris berikutnya itu benar, maka kita cukup mengkopikan saja formulanya, yaitu caranya kita klik pada bagian E5, kemudian kita arahkan pointer ke sebelah kanan seperti ini. Ya, kemudian kita drag ke bawah. Nah, seperti ini, ya. Maka hasilnya akan langsung keluar semuanya. Dan ini pasti benar. Selama rumusnya benar, maka di sini benar. Kalau misalnya kita melakukan perubahan di sini, misalnya ini kan tadi 7.750 ya. Sekarang kalau misal Bu Krisna ganti di sini angkanya 700 misalnya ya. Apakah ini akan berubah? Kita lihat ya, kita enter dulu. Nah, ternyata di sini berubah ya. Jadi di sini otomatis berubah mengikuti perubahan data yang dari sini. Kita kembalikan lagi. Oke, itu adalah cara untuk mencari total penjualan. Nah, sekarang karena ada total penjualan di sini, kemudian ada pertanyaan lagi, berapakah jumlah harga keseluruhan dari total penjualan ini ya? Karena yang dijadikan patokan adalah total penjualan ini, maka kita bisa menggunakan rumus sum ya di sini ya. Sum. Nah, sumnya dari mana? Sumnya dari ini nih, dari total penjualan. Jadi kita del dulu ya. Kita tulis ini adalah fungsi ya, sama dengan sum. Boleh tulisannya huruf besar semua atau kecil semua. Jadi kalau misalnya huruf besar semua berarti kita begini. Sum kurung buka. Nah, yang dijadikan patokan adalah data dari E5 sampai dengan E11. Maka ini kita block ring. Ini namanya block ring ya. Seperti ini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka angkanya ini akan keluar ya, angkanya akan keluar sebanyak 39 juta sekian. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ini kita nggak pakai, di del saja. Nah, kemudian di sini kita akan mencari berapakah peringkat harga telur. Ya. Untuk mencari peringkat harga telur, ya, di sini kita bisa menggunakan rumus rank. Nah, rank itu harus ada kunci selnya. Jadi kalau ini peringkat harga telur, maka yang dijadikan patokan kan ini harga telurnya. Ini maka di B5 ini kita sebut sebagai kunci selnya. Kemudian yang dijadikan patokan lagi adalah data di sini dari B5 sampai B11. Kemudian nanti yang terakhir ini adalah ordernya itu untuk apakah dia descending atau ascending. Jadi kalau descending itu ya data yang tertinggi akan menjadi ranking 1, tetapi kalau ascending itu dia data yang terendah akan menjadi ranking 1 karena dia merankingnya dari yang terendah ke tertinggi. Jadi kalau ascending itu terendah ke tertinggi, kalau descending adalah tertinggi ke rendah. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba di sini, kita del dulu ya. Begini, kemudian sama dengan rank kurung buka gini ya. Kalau fungsi selalu ada kurung bukanya, ini diingat-ingat. Jadi sama dengan fungsinya apa, kemudian kurung buka. Nah, yang dijadikan kunci sel untuk rank ini adalah data dari B5 seperti ini. Kemudian kita pakai koma karena kebetulan di laptopnya Bu Gisa pakainya koma ya. Mungkin kalau di laptop kalian pakai titik koma ya disesuaikan saja. Tinggal dilihat di sini kan ada petunjuknya ya. Koma, kemudian yang dijadikan data adalah ini dari B5 sampai dengan B11. Nah, karena kita akan mengunci data ini, maka kita tambahkan F4. Tekan F4-nya. Nah, ini berarti datanya kita kunci ya. Kemudian koma. Nah, di sini ada petunjuk apakah descending atau ascending. Jadi sekali lagi, kalau descending itu berarti kita akan mengurutkan data dari data yang tertinggi ke data yang terendah. Ya. Sedangkan kalau ascending itu kita akan mengurutkan data dari data yang terendah ke data yang tertinggi. Nah, untuk yang pertama ini kita gunakan fungsi ascending dulu. Nah, data yang terendah ke yang tertinggi. Kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini, enter. Kalau sudah, kita block ring lagi. Oh, bukan block ring. Kita fill handle. Fill handle itu kita tarik ke bawah seperti ini.
itu untuk mengcopy rumusnya. Jadi jangan begini ya, kalau begini dia tidak jadi apa-apa, ini hanya block ring saja. Tapi kalau kita arahkan ke pojok kanan bawah seperti ini, berarti kita akan mengkopikan formulanya. Nah, begini ya. Jadi ternyata harga telur yang terendah 15.500 itu menjadi ranking 1. Berarti harga yang terendah tuh ini. Berapakah harga yang tertinggi? Itu ternyata ini, karena dia ranking 7. Ya. Nah, kemudian di sini ada peringkat total penjualan. Kalau misalnya peringkatnya total penjualannya dia adalah tertinggi, maka dia akan menjadi ranking yang tertinggi, misalnya gitu ya. Kemudian kalau yang terendah berarti dia akan menjadi ranking yang terendah. Nah, yang dijadikan patokan yang ini, ya, yang ini. Jadi berdasarkan total penjualan. Berarti kita hapus dulu ya. Sama dengan kunci selnya ini ya. Oh, sorry. Rank dulu. Rank kurung buka, kemudian ini diklik dulu ya total penjualannya, kemudian koma. Nah, ini kita blok dulu. Terus F4. Nah, kita kunci. Kemudian kita mau apa nih yang dijadikan patokan? Apakah descending atau ascending? Kalau misalnya kita ascending berarti ya kita satu gini saja. Kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa melihat ya. Jadi ketika harga telurnya itu rendah ya, 15.000 tadi kan ranking 1 ya. Harga telurnya itu rendah, ternyata dia menjadi peringkat penjualannya tertinggi. Tapi ketika harga telurnya itu tinggi, yang beli sedikit ya. Jadi dari sini udah terlihat nih sebetulnya, udah kelihatan. Oh ya, berarti ada keterikatan ya antara harga dengan permintaan. Kalau permintaannya sedikit, maka total penjualannya juga sedikit. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan harga tertinggi dari telur. Nah, karena kita akan mencari harga tertinggi dari telur, berarti nanti yang dijadikan patokan adalah ini, ya. Maka di sini kita lihat karena harga tertinggi berarti kita pakainya max ya. Max, fungsi max kurung buka, kemudian sama dengan ini belum. Max ya, kurung buka. Kemudian ini yang dijadikan patokan nih. Nah, maaf. Bentar. Sama dengan max kurung buka. Nah, yang dijadikan patokan ini. Nah, kemudian kurung tutup, enter ya. Kemudian yang min juga begitu. Sama dengan min itu untuk mencari nilai yang terendah. Jadi ini di block ring seperti ini, kurung tutup, enter ya. Sekarang kalau rata-rata, nah ini rata-rata dari total harga. Yang dijadikan patokan adalah ini ya, total penjualannya ini. Maka sama dengan ya average, karena rata-rata, kemudian ini di blok seperti ini. Aduh, salah. Bentar, sama dengan average kurung buka, ini di blok begini. Kurung tutup, enter ya. Nah, sekarang tinggal jumlah data. Jumlah data berarti yang dijadikan patokan bisa mana saja sebenarnya kalau jumlah data, karena sama ya, sesuai dengan banyaknya baris. Nah, tapi yang di sini yang dijadikan patokan adalah total penjualan, berarti sama dengan count kurung buka jumlah data dari ini. Berapa sih jumlah datanya? Nah, begini ya. Jadi perbedaan dari sum dan count itu begini. Kalau sum itu dia menghitung jumlah nilai dari data-data ini, tetapi kalau count itu menghitung jumlah datanya ya, jumlah datanya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita hari ini.
sekali lagi kalian harus terbiasa untuk mulai berlatih membaca data dalam bentuk tabel dan membaca data dalam bentuk grafik, ya. Oke, sekian dulu video tutorial kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan, dijaga protokol kesehatannya. Salam buat orang tua kalian di rumah. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.